Hai guys, kenalin nama gue Angga Saraputra, biasanya dipanggil Putra. Di channel ini kita akan banyak membahas tentang dunia revenue, dunia e-commerce. Kebetulan kita buat juga channel ini namanya Early, which is stand for e-commerce and revenue learning yourself. Jadi tadinya sih kita pengen buat kayak education portal seperti itu ya, jadi kayak ruang guru ya kan. Tapi gara-gara pandemi kita terhalang guys. Nah, jadi kita memutuskan sekarang kita akan buat model-modelan podcast seperti ini yang bisa dilakuin dari remote aja. Jadi kita langsung aja mulai interview kita atau ngobrolan asik kita dengan salah satu orang di belakang Alarik website dan booking engine. Banyak sebenarnya beberapa tools yang dia tawarkan. Langsung aja kita welcome bareng-bareng Hendra Kusnandar. Salam dari Bandung. Wes, salam dari Bandung. Salam balik, Kita sekarang lagi di Tangerang. Tangerang tadi baru hujan ya, Wak Den. Saya juga ditemanin oleh co-host. Ya, ini ada co-host kita yaitu Om Denny Firmansyah. Ini gue panggil Om aja nih ya. Jangan Om ya. Ade aja, oke. Oke. Bung kali, Bung. Kayak boleh, Bung. sepak bola ya. Iya, Bung Karno. Oke, Bung Denny. Oke, ini kita langsung aja mungkin ke bintang tamu nih, Den. Ya kan? Bintang tamu kita ini udah terkenal banget di dunia, di jagat perhotelan. Saya pasti nggak tahu sama satu orang ini gitu. Mungkin kita kenalin satu-satu karena ini mungkin episode pertama kita. Benar. Di rumah. Nama saya Angga Saraputra, saya dipanggilnya Putra. Saya sekarang lagi ya berkecimpung dalam dunia revenue untuk memaksimalkan revenue hotel basically. Nanti kita akan ngomong banyak lagi di episode kita yang berikutnya. Tapi saat ini kita langsung aja fokus dengan Hendra Kusnandar ini, dan dia akan berbagi pengalamannya dan tips and trick bagaimana sih bisnisnya dia dan bagaimana tentang menghidupkan atau mendevelop website dan booking engine agar lebih produktif lagi. Dan ini Denny silakan kenalin, Den. Iya, betul. Nah, kalau saya co-hostnya dari Angga Saraputra, saya Muhammad Denny Firmansyah, biasa dipanggil Denny atau Dani juga. Saat ini juga lagi bekerja di perhotelan juga, khususnya nanti di bidang yang akan dibahas oleh narasumber kita nih. Nah, kebetulan Denny ini di bidang e-commerce ya, Den ya? Betul. Jadi antara website berantem dengan si booking engine, dengan OTA lain ya. Iya, betul. Oke, langsung aja kita coba kita sapa dulu nih, Hendra, gimana kabarnya? Baik? Sehat? Alhamdulillah baik, Bro Putra, Bro Denny di Tangerang sana. Saya Bandung di gimana? Bandung zonanya kalau ngomongin COVID sih oranye, kalau salah orange sekarang. Orange ya. Orange. Yang kita lihat sih Bandung sekarang udah mulai agak naik dan Chinese New Year ini udah mulai ngisi dibanding dengan minggu lalu. Okay. Gitu. Ya. Betul. Tamu-tamu udah pengen ke Bandung nih, kayaknya udah mau liburan nih. Udah mulai bosen ya kan di Jakarta atau di Tangerang juga. Nah, mungkin kita akan pengen juga nih sedikit denger langsung nih dari Hendra. Dulunya Hendra nih berkecimpung dalam dunia perhotelan sebenarnya ya. Ya, betul. Betul ya. Dan kenapa decide untuk leaving the perhotelan, leaving the hospitality, terus buat something yang ya saya rasa sih dulu sangat banyak saingannya. Saingannya tuh flagship seperti Sabre ya kan, seperti Travel Click, ada Fast Booking ya kan. Itu flagship gila di bidang website dan booking engine development. Nah, bagaimana nih, Cerita dulu ya awal mulanya. Oke, jadi Boleh. sebenarnya saya tuh masuk ke hotel itu tahun 2000 berapa ya? 10 kalau salah, 2010. Waktu itu saya masuk kuliah sebelumnya, dan ada yang unik sebenarnya waktu itu. Saya kan kuliah di Maranatha di Pasteur ya. Setiap kali saya lewat itu selalu banner perhotelan. Oke. Banner hotel ya, itu kan di Pasteur tuh banyak banget tuh. Pas di stopan, lagi lama ngelamun, ini hotel bagus ya. Sometimes gua nih kayak kaki jadi hotel. Oh, nah, itu. Oh, berarti jurusannya tadinya bukan di perhotelan ya? Bukan, saya informatika. Bener-bener dari IT sendiri ya. Makanya sukanya ngoprek dan develop things ya. Nah, betul. Itulah awal mulanya tahu hotel tuh dari banner-banner yang pinggir jalan.
di pinggir jalan Pasteur, di stopan. Kayaknya seru nih kalau kerja di hotel. Itu awal mulanya saya tahu hotel dari banner tersebut. Oke. Nah, terus itu sebelum tahun 2010 waktu itu, kemudian kenal lah dengan salah satu orang hotel itu di Holiday Inn, IT manager di Holiday Inn Bandung yang di Dago. Ngobrol-ngobrol, coba deh masukin CV lu katanya. Udah, saya masukin. Waktu itu masih kuliah sih, masukin. Udahlah, keterima lah di salah satu hotel di Bandung tuh namanya Aquila, tau kan? Grand Aquila. Oh iya. Itu hotel pertama ya? Legendaris tuh hotel. Itu emang hotel keren banget sampai sekarang. Oke. Amazing. Masuk ke situ jadi IT, nggak ngerti tentang jabatan di hotel. Udah, yang penting lu masuk lah. Oke, masuk. Kerja IT. Kalau satu IT supervisor, ya dah, oke lah, nggak apa-apa. Apapun jabatannya, yang penting tahu dulu. Oke, tahu dulu. Video di situ 3 bulan nggak salah di situ. Kemudian direkomendasikan lagi lah ke Kagum Hotel. Nah, ini ada koneksi antara Grand Aquila sama Kagum apa gimana? Apa teman-teman aja? Teman dari IT-nya Holiday Inn itu kebetulan ada GM di Kagum situ. Nah, kebetulan si Kagum itu lagi nyari untuk benerin website. Itu awalnya saya ke hotel itu. Jadi pas masuk ke hotel, apa sih housekeeping? Apa sih istilah-istilah ini? Saya ngeblank. Oke. Pertama ke hotel, kalau udah siap upin email signature apaan? Kita nggak tahu sama sekali ya. Jadi zong banget gitu. Kayak signature email buat apa gitu. Akhirnya belajar sendiri, belajar dari situlah pembelajaran sendiri. Nah, 2010 lah itu dikenalin sama GM-nya salah satu di Kagum karena bosnya itu mau develop digital. Karena waktu itu Kagumnya tahun 2010 udah mikirin digital. Iya. Karena 2010 itu sebenarnya nggak terlalu heboh ya. Ya paling masih dewa-dewanya doang itu ya, yang kayak Travel Click, yang kayak Saber gitu ya. Betul. Jadi awalnya web mereka itu dari Flash. Kebetulan bosnya emang visioner sih waktu itu. Jadi kita mau go digital. Apa yang kamu lakukan? Ya saya audit aja semuanya. Ini akhirnya keterimalah singkat cerita di sana. Jadi pertama kali itu rombak seluruh webnya grup si Kagum itu. SEO lah segala macam semua dirombak total. Nah, dalam hal ini lu menggunakan vendor lagi atau lu sendiri aja nih? Sendiri karena aja. Saya developer jadi gampang lah ngerjain kayak gitu. Ya, bukan hal yang susah. Udah lama situ setahun, kemudian sukses lah, berhasil waktu itu webnya udah zaman itu ya tahun 2010 udah bagus. Udah cepat loadingnya, semua saya benerin hosting segala macamnya. Tahun 2011 barulah bos saya itu memikir untuk bikin namanya booking engine. Saya juga apa lagi tuh booking engine-nya? Belajar lah di situ, akhirnya dikumpulin lah semua FOM segala macam yang tahu tentang online, dijelasin A to Z. Ini berarti benar-benar cuma pakai resources internal dulu untuk mengertinya ya? Yes, internal dulu semuanya. Akhirnya tahun 2011 kurang lebih itu saya hire tim karena nggak bisa sendirian. Hire satu orang, jadi berdua ngerjain 6 bulan, saya masih ingat itu 6 bulan live itu. Terus si bos bilang bayarnya harus online. Apalagi kan mintanya aneh-aneh lagi. Ada referensi segala macam, payment gateway. Dulu bukan payment gateway istilahnya. Waktu itu BII banknya ya, Bank Indonesia. Karena dari semua bank di Indonesia yang punya fitur e-commerce cuman BII. Di hotel-hotel di Indonesia nggak ada yang online transaksi kecuali Tun Hotels. Tun Hotel udah gitu ya dulu ya. Tahun 2010 itu pertama dia di Indonesia hotel yang menerapkan real online transaction. Itu dari BII, dia juga sama pakai BII. Dulu nggak ada virtual accounts, nggak ada, cuman kartu kredit online. Kartu kredit, benar. Jadi waktu itu saya ada training lah tentang apa itu payment gateway, apa itu fraud detection system, apa itu PCI DSS. Tahun 2011 saya diundang ke BII, di training sama tim mereka. Tapi kayak
kayak si apa namanya yang Red Doors kayak yang dari Amerika itu udah ada nggak sih penetrasi pada saat waktu itu? Red Dot. Yang si ya Red Dot. Kayaknya belum ada deh. Belum ada Red Dot ya? Belum ada. Oh iya. Jadi benar-benar kita langsung connect ke MIGS namanya. Mastercard Gateway Service. Jadi langsung connect ke Visa and Mastercard. Tidak lewat payment gateway. Dari situ saya tahu tentang online transaction, apa itu security, fraud segala macam itu kan dilihatin ini fraud di layarnya mereka itu kayak gini ini. Akhirnya saya tahu oh seperti ini. Kita connect, jadi kita hotel yang kedua di Indonesia secara online transaksi setelah Tun Hotel. Oke. Disitulah lumayan knowledge banyak yang saya dapat di grup hotel ini, mulai dari payment gateway, online payment, lalu bisnis proses segala macam. Karena disitulah pembelajaran yang sangat utama, banyak ilmu yang saya dapat di situ. Jadi bikin booking engine, web development kita tiap tahun upgrade webnya, ngikutin teknologi, booking engine juga kita upgrade terus menerus. Saya masih ingat dulu cuma ada BE-nya. Cuma ada apa? Oke. Globe Key. Ya, Globe Key ya benar. Nah, kan yang dari Australia tuh. Ya. Nah, itu saya belajar dari situ. Oh kayak gini Globe gitu ya, akhirnya belajar sampai tahun 2016 lah di sana. Okay. Jadi ya selama kurang lebih 6 tahun itu urusan booking engine tahu proses segala macamnya, cuman secara knowledge yang enhance lagi mungkin nggak banyak ya, karena kan Bandung mungkin beda dengan Jakarta ya, dari segi ilmu segala macam pasti lebih tinggi di Jakarta. Jadi dari situlah mulanya saya tuh backgroundnya dari situ, dari kecil akhirnya build lah tahun 2016 startup Alarik ini. Oke, itu memutuskan untuk ya udah deh gue kayaknya berhenti deh dari hotel, gue form a team, bentuk sebuah tim dan kita coba jalanin deh booking engine dari website ini. Apakah seperti itu atau gimana nih kondisinya? Sebenarnya tahun 2012 udah niat pengen wirausaha. Oke. Tahun 2000. Nah, darahnya itu tahun 2012 sebenarnya. Kenapa tuh pengen wirausaha? Mungkin kayak bosen kah atau gimana nih hotel gitu kan baru ya jaraknya kan 2 tahun tuh kerja di hotel dari 2010 kan 2 tahunan ke 2012. Ya. Apakah pengen coba deh pengen wirausaha deh nggak usah di hotel lagi atau apa yang bikin pikiran? Mentor saya sebenarnya sih dosen pembimbing saya selalu bilang, lu ngapain kerja sih, bikin usaha lah, cari ide. Walaupun udah lulus di WhatsApp terus diteleponin. Keren kerja juga. Kerja di mana, Dra? Masih kerja Pak. Ngapain kerja? Usaha sana gitu. Terus diingetin. Niatlah tahun 2012 itu. Ya mungkin terlaksana 4 tahun kemudian ya doanya. Iya. Itu sih awal mulanya. Dan bangun startup di 2016. Ya, Maret 2016. Nah, itu pasti kayak ya kita juga kan pernah ya, kayak gue juga pernah dulu pengen bangun startup juga dan itu banyak banget failnya gitu ya. Entah dari waktunya, entah dari karena gue masih half gitu ya, masih setengah kerja, setengahnya mikirin yang lain. Dan itu ya lo orang tau lah hasilnya, gue masih kerja sekarang. Jadi belum berhasil startupnya. Cuman lu lumayan berani, udah mentekadkan dirinya gimana itu sampai lu mutusin gue mau putus kerja yang nggak makan gaji bulan lagi, gue mau form a team. Itu PD-nya tuh gimana sih ceritanya? Mungkin kayak denger bisikan gitu kali ya. Oke. Ada 2012 kan niat ya, tahu niat. Nggak tahu mau bikin usaha apa juga nggak tahu, pokoknya niat dulu aja, udah niat. Ya mungkin berdoa panjang, akhirnya 2016 itu ya udah deh. Waktu itu saya udah nikah juga sebenarnya sih. Mutusin udah nikah juga, tapi belum punya anak ya. Jadi mutusin masih bisa untuk explore. Nah ya oke lah, saatnya udahan gitu kerja. Awalnya tuh pas subuh kalau salah ya, lu resign dong, kayak gitu, ada kayak bisikan, lu resign dong. Udah kalau udah kayak gitu, intuisi gitu, udah nekat berani. Oke, dan
Tapi lu sendiri udah punya backup, udah punya plan berarti untuk gue kayaknya emang harus bangun booking engine, gue harus bangun website development company startup nih kayak gitu. Belum kepikiran. Wah, jadi lu nekatin aja cabut. Nah, itu dia betul. Jadi pas itu udah cabut. Itu rasanya. Seminggu kemudian ngapain gitu ya? Ya udah deh akhirnya karena udah kenal beberapa GM yang pindah sana pindah sini. Udah deh kenapa nggak bikin version berbeda dari yang dulu? Karena udah lama di situ juga. Ya udah akhirnya bikin lah itu. Oke. Waktu mau dari awal bikin 2016 itu masih sendiri aja atau udah ada temen ya bakal bantu nih manggil juga teman biar bareng-bareng gitu atau sendiri dulu deh? Berdua dulu. Sebulan kemudian tim saya semuanya di hijack di bawah. Oke. Mungkin story untuk backgroundnya gua rasa cukup nih. Ini apa ya kalau dibilang tuh pemberani banget, bold still banget ya. Cuman yang gua pengen gali lebih jauh lagi itu kan ketika lu pengen lu udah punya, lu tuangkan ide lu, oke ini kita buat website booking engine, kita akan lakukan ini, lakukan itu. Nah sekarang ada tahapannya untuk lu jualan gitu kan. Nah, betul. Itu challenging part banget dan gue ngerasain itu gitu. Itu challenge-nya gila-gilaan gitu. Nah, lu gimana bisa lolos dari tahapan itu ya? Ini serunya sebenarnya. Jadi waktu itu ya gue jualan sendiri. Kalau nggak salah yang pas gue ketemu sama lu di Bandung itu lu jualan sendiri yang itu gitu? Iya, jual sendiri. Jadi guys, gue pernah ketemu nih sama Aendra. Dia datang ke salah satu hotel yang gue manage di Bandung waktu itu dan dia nawarin gue portal website dan booking engine-nya. Ya dia udah develop sih, udah rilis gitu ya, bukan masih beta phase atau alpha phase, tapi udah rilis. Dan dia nawarin gua, terus gua kayak masih nolak gitu karena masih belum integrasi sana sini, masih worth to consider, tapi masih belum lah waktu itu ya. Lu mencoba awalnya yang ke one by one, door to door gitu ya, sales call lo ya. Nah itu hotel mana sih yang duluan? Oke, gue pakai lu Dendra gitu. Waktu itu waktu GM di tempat sebelumnya ya. Oke. Kan udah tahu udah bikin itu. Network udah ada lah ya. Udah network dan production-nya jangan salah loh. Kita bisa nomor 2 di bawah Agoda. Wow. Dulu kan belum ada banyak ya, cuma ada yang luar negeri semua. Itu kedua, bahkan pernah ke satu juga pernah ngalahin. Secara revenue. Ya. Jadi mungkin udah terbukti apa yang saya waktu dulu bikin. Akhirnya saya tuh waktu tawarin pertama ke Grand Savero, Bogor. Ya udah waktu kan kenal pernah bareng juga. Ya udah akhirnya dipakai. Kemudian ke GH Universal. Jadi teman-teman dulu aja, teman-teman dulu yang dulunya belum GM keluar dari tempat yang lama jadi GM. Udah dari situ akhirnya ya udah jadi sales dadakan. sales yang nggak tahu cara berjualan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman jualan, jadi saya kalau udah jualan ya saya punya produk nggak tahu cara ya bahasa saya nggak tahu. Yang penting saya punya produk bagus, yakin, pede, ya udah jualnya tawarin. Jadi kalau teman-teman tahu ya, mungkin banyak juga teman-teman yang ketemu ya, pastinya ketemu sama Aendra dan itu ngerasa kayak gini, kayak gue nih ngerasanya tuh kok dia juga yang salesnya, dia juga yang developnya, dia juga customer service-nya, dia juga semuanya gitu kan. Ini perusahaan kok mini banget gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya dulu udah ada customer care-nya, udah ada dari awal udah terbentuk, cuman ya yang developnya memang lead-nya saya nge-lead sama tim ya, yang requirement segala macamnya ya nggak mau kan meminimalkan budget, ya udah jualan sendiri aja dulu. Oke, karena mungkin lu pengen personal touch juga, jadi lu yang taking care, ada keluhan pelanggan, ada pertanyaan, lu langsung yang involve gitu ya. Jadi itu seperti yang Bro Putra bilang, karena saya merasa waktu itu masih bayi, mendengarkan semua inputan, kritik, saran itu saya selalu catat.
Sampai berputra ini, lu bisa apa nama waktu itu lupa lagi. Benar. Yang stay apa? Stay true. Nah, gue tuh masih Oh ingat iya, sampai sekarang. benar. Tahun 2016, Ra, lu bisa stay true gak dalam hati? Apaan? Jadi sebenarnya ya Alaric Growth ini ya dibantu teman-teman sebenarnya. Jadi teman-teman yang e-commerce di Jakarta di mana-mana ya, saya dengerin apa mereka perlu, needs-nya apa. Dengan current mereka dengan yang legend B itu apa, minusnya apa, saya dengerin. Itu sih sebenarnya. Mendengar tuh penting. Nah, Oke, mendengar tuh penting. Denny kan juga di e-commerce nih, Dan. Gimana, Den? Lu awal mulanya lu kenal Alaric itu ada komen nggak sih dari lu? Oke, kalau dari Alaric sendiri, nah kebetulan kan ini nih buat teman-teman. Sebenarnya kalau saya itu kan e-commerce-nya dari daerah nih, khususnya bukan daerah Jawa, khususnya daerah Sumatera nih. Dari kota, bukan di ibu kota lah ya. Betul, bukan termasuk provinsi yang besar-besar ya. Iya. Jadi kalau dengar pertama Alaric, memang sebenarnya kalau yang di daerah-daerah itu kan belum tahu nih Alaric seperti apa gitu. Nah, kebetulan memang kalau saya pribadi sih waktu pindah tuh dari kampung ke ibu kota, nah itu baru tahu tuh. Kayaknya tempat lu nggak kampung-kampung banget. Palembang, Dan ini guys orang Palembang. Palembang itu gede juga sih sebenarnya. Iya, sebenarnya gede juga. Kan kalau masalah itu kan masih belum yang apa sih sistem ini apa sih gitu, booking engine apa itu kan belum paham lah gitu. Oke. Nah, ketika pindah ke Jakarta atau ke Tangerang gitu, oh ini toh booking engine, oh ini ada namanya Alaric. Nah baru tahu dari situ tuh, mungkin sekitar 2018 baru tahu. Oh, oke. Oke, nah ini kita coba ngebahas dulu nih scoop dari bisnisnya Aendra sendiri. Sebenarnya scoop paling gede itu di website sama booking engine-nya ini atau ada scoop lain ya? Awalnya sih kita mau 5 produk launching. Ya. Biasa gagahan yang pertama kan banyak. Generalis, nggak spesialis ya. Nah, betul. Yang penting benar. banyak kayak akhirnya pikir waktu terbuang banyak, kayak inget dan kita fokus ke 3 produk akhirnya sekarang itu. Oke. Jadi sekarang itu booking engine dan turunannya, kemudian web development dan sales CRM itu. Udah ada lagi. Oke. Nah, mungkin kita fokuskan dulu nih ke website dan booking engine, karena teman-teman juga ya apalagi di Covid kayak gini ya, kayak mungkin lu lebih sulit jualannya karena di Covid gini mungkin ya performance hotel juga nggak bagus, ya kan? Finansialnya juga banyak impact-nya. Terus lu mau jualan website yang mereka ngerti mungkin kayak Hotel Bintang 3, ngapain gua bangun website padahal OTA udah canggih banget gitu kan, dan ya gua hanya bayar komisi, nggak perlu develop things gitu. Itu gimana sih menurut pendapat lu? Ya memang sih sebelum pandemi dengan yang sekarang pandemi agak berbeda ya, otomatis. Jadi memang kita acquire customer yang baru juga agak sedikit kesendat, agak susah lah sekarang itu ya. Tapi demand-nya tetap ada. Which is yang udah bintang 4 ke atas lah itu mereka masih aware. Jadi kontaknya habis, kita juga sekarang masih ikut beberapa bidding untuk penggantian booking engine yang lainnya. Kalau dari bintang 4 ke bawah memang secara finansial juga yang tadi bilang itu, apain sih bikin web? Dengan kondisi kayak gini gue mesti bayar berapa? Itu hitungannya gimana sebenarnya. Kita sebenarnya terus edukasi si GM sama owner-ownernya. Kalau misalkan kasarnya nggak punya duit tapi pengen ada revenue, nah itu kan yang harus kita pikirin. Iya, benar. Nah, kan? Nggak, karena kan mereka juga mungkin mikirinnya shortcut aja ya. Gue pengennya dapat duit, gue pasang di OTA aja deh, udahlah beres gitu kan, nggak perlu mikirin investment. Masang website, mikirin lagi SEO-nya, SEM-nya, branding-nya, kontennya, fotografi, itu banyak banget variabelnya. Tapi mungkin si hotel bintang 4 dan 5 ini masih memikirkan brand identity-nya mereka gitu kan. Jadi gue harus punya website, gue harus punya muka lah, punya face lah untuk si customer gue lihat, oh ini toh hotel ini yang bintang 4, bintang 5 gitu. Ya mungkin bintang 3 kayak ya udahlah, gue nggak peduli tentang brand identity gue udahlah pasang di mana-mana, yang penting gue nggak keluar kos.
Nah ini mungkin yang lu PR-nya juga mengedukasi mereka apa bagaimana nih strategi lu kira-kira? Oke, untuk yang current hot customer deh, mereka masih tetap aware. Jadi kalau misalkan mereka kesulitan bayar, kan kita ada 2 model ya, ada subscription and commission gitu. Kalau misalkan mereka subscription yang biasa tiap bulan sekarang keberatan tinggi, kita sih switch ke model commission base. Oh, itu commission base itu apakah booking engine-nya saja atau kayak build up dari pertamanya udah langsung hitung komisi? Oke, ada dua cara sih sebenarnya. Banyak skema di kita tuh. Jadi kalau kita selalu ngomong ke hotel untuk ngelawan yang sang legend itu tuh, yang dari dulu itu, kita mesti banyak skema. Kalau bahasa kerennya sih kita mesti aturable. Oke. Mesti aturable. Jadi kalau misalkan dari awal website sama booking engine subscription. Oke. Nah, itu biasanya sih kita karena pandemi kayak gini, mereka boleh tunda pembayaran, kemudian dimajukan pembayarannya, atau kita kasih diskon pembayarannya, tapi tidak mengurangi total bebannya. Jadi boleh dibayar kapanpun. Gitu. Jadi kita sangat fleksibel dalam hal itu. Kalau misalkan yang tadi udah build, ya udah deh, bookingnya commission aja dulu, tapi di-switch ke commission, kemudian yang webnya nanti deh diskon dulu deh, nanti kita pasti bayar lunasin. Jadi sama-sama komitmen sih, karena alhamdulillahnya itu ya mereka udah ngerasain productionnya yang increase dengan sebelumnya. Oke, padahal kalau kita hitung juga dari cost of acquisition itu kan berarti lu punya commission harusnya di bawah komisinya OTA ya. Sewajarnya seperti itu gitu kan. Sehingga mereka dengan mereka nge-fight untuk brandnya mereka kenalin websitenya mereka cost-nya akan sedikit lebih berhemat gitu dibanding dengan OTA seperti ya. Ya, betul. Dan anehnya juga ya, nggak tahu kenapa nih, gara-gara COVID atau apa, sebenarnya secara performance juga pada increase loh di Bandung itu. Pada increase ya? Increase. Oke. Dari tahun sebelumnya ya, tahun 2009. Kalau lu tarik curve atau line itu meningkat produksinya gitu. Ya, berarti year on year-nya increase seperti itu ya. Ya. Aneh juga sebenarnya sih. Banyak kan kalau karena kan banyak kan hotel pasti akan down ya di 2020 ya. Banyak performa itu down gitu. Yes, tapi ada yang down, ada yang increase juga ada. Oke. Ada. Ya 10 hotel di Bandung sih tuh pada increase. I see. Dan Denny ini kan dia di dunia e-commerce, dia menghandle booking engine dan dia juga menghandle online travel agent. Yang lu lihat gimana, Den? Kalau yang gue lihat sih memang yang waktu pandemi mulai berlaku nih, itu kan memang notabene tamu-tamu yang dari kayak OTA itu kan pada cancel semua tuh, beberapa tamu cancel gitu kan, karena waktu pandemi gitu. Nah terus kayak kita 5 bulan atau 6 bulan itu kan PSBB kita kan memang mati tuh, yang kayak di Jakarta gitu kan, yang baru nanti mulai stabil itu kayak bulan Juli, Agustus itu kan mulai mati. Karena beberapa hotel juga tutup, ya kan? Ya, betul, hotel juga tutup gitu kan. Nah, kalau saya lihat kan memang beberapa hotel ini kayak hotel yang saya lagi kerja sekarang ini memang kita mikirnya gimana recovery nih untuk nyari volume nih, seperti itu. Nah, biasanya mindsetnya kita ini kadang website itu cuma sebagian share kecil, jadi kecil aja, jadi nggak terlalu gede. Jadi siapa sih kita kejar secepat mungkin gitu biar ngisi volume kamar gitu. Makanya kita pikir ya udahlah main di OTA deh, dengan memang resikonya komisi gede, tapi yang penting bisa dapat volume dulu nih untuk ngisi seperti itu. Daripada di website kayaknya lama deh kalau di website nih karena nggak terlalu bagus untuk productionnya. Gitu. Karena dari sisi customer sendiri ya, Ayendra sama Denny ya mungkin customer juga ngerasa udah sangat nyaman dengan OTA sekarang ya. Gimana Den? Mungkin lu yang lebih berkecimpung dengan dunia OTA itu gimana sih? Itu setuju sih. Jadi memang kalau kita sedikit analisa, jangan pun tamu, kalaupun kita pun kayak berbelanja pun di dunia e-commerce kan memang lebih gampang lah, fleksibel, banyak pilihan. Terus yang paling utama tuh secure payment-nya aman, seperti itu. Jadi ya udah karena udah belum lagi dapat poin member gitu. Nah itu juga tambah-tambahan beberapa yang udah deh lebih enak, udah nyaman pakai si OTA
Kalau website kan beberapa sepengalaman juga ada yang udah lama loadingnya, terus pembayar kita nggak tahu secure nggak, tiba-tiba masukin aja nomor kartu kredit ataupun nomor debit gitu, terus nggak dapat member pula, ya udahlah banyak lebih keuntungan di OTA, biasanya tahu mikir gitu. Nah ini kan Ahendra kan justru jualannya itu gitu ya, justru berkecimpungan dengan bidang itu gitu. Ini gimana nih dari lu nih? Sebenarnya sebelum tadi kalau Denny tadi memang awal pandemi itu semua turun semua sih, baru increase itu di 5 bulan terakhir tahun 2020. Nah itu memang pada growth di kita juga di mana di websitenya. Nah cuman coba deh saya ambil contoh deh, report ada tuh kalau misalkan dari kita ngomong dari SiteMinder, dari The Edge, dari yang lain itu mereka ngeluarin report Desember nggak salah tahun 2020 itu semua negara increase direct bookingnya. Oke. Increase. Bahkan katanya OTA udah ngap-ngapan. Di Indonesia pun coba deh lihat reportnya SiteMinder lebih update lagi tuh. Dia ada direct booking Indonesia di compare dengan OTA itu ada dia. Indonesia itu kalau nggak salah ranking kelima menurut SiteMinder. Ranking kelima dari channel distribution di bawah Traveloka kalau nggak salah itu. Di Indonesia sendiri menurut SiteMinder. Kemudian dari The Edge juga kalau nggak salah kuenya itu sekarang sebenarnya bergeser ke direct. Direct ini dalam artian apakah dari website saja atau direct yang lain kayak telepon, WhatsApp atau email? Website saja. Oke. Website yang saya baca sih begitu. Dia langsung ke website. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apa sih kok dengan OTA udah nyaman, UI UX-nya bagus lah, ya kan? Iya benar. Lah, kemudian compare hotel, simple payment, dapat poin juga tadi ya. Iya benar. Itu pembelajaran yang sangat berharga. Nah bahkan nih, yang pakai topi sekarang juga sebenarnya sekarang kita lagi diskusi yang pakai topi pun pro OTA sebenarnya. Ingat ya, ini mungkin seri tahun 2016 dia bilang gini waktu pertama ketemu ya. Nah, gue tuh pernah ketemu sama orang Singapura katanya tuh. Ngapain sih develop BE yang pakai sama-sama dengan yang The Legend itu? Kenapa nggak lo contek OTA? Statementnya tuh masih ingat. Itu masih ingat. Si Bro Putra ini bilang tahun 2016. Dia bilang gitu. Nah, sebenarnya sih dari itu apa namanya dari dulu pun waktu sebelum build startup ini kita selalu adjust yang namanya UI UX itu, which is kalau dulu sih belum ada ilmu UI UX ya, nggak ada tuh zaman saya tuh dulu ilmu UI UX, cuman web design aja udah. Nah OTA lah itu emang amazing mereka untuk UI UX segala macamnya, karena mereka spending ratusan juta di situ. Nah kita mikirnya kalau mau compete sama sang legend harus jadi punya pembeda. Nah dengan kemudahan segala macam, karena sang legend itu semenjak dari tahun 2010 sampai sekarang itu kayaknya nggak banyak berubah gitu ya. Mereka benar. Nggak ngikutin tren segala macam. Nah kita harus bisa ngalahin itu. Akhirnya kita belajarlah ke beberapa OTA teknologi yang mereka pakai gimana, scripting mereka gimana, segala macam bagaimana. Sebenarnya dari Alaric sendiri kita compare teknologinya dari OTA sama marketplace. Oke. Nah, kita kayak Tokopedia, Shopee lah gitu ya. Kita sih lebih cenderung ke Tokopedia sebenarnya. Ini sebut merek nih, ntar disponsorin sama Tokopedia ya. Jadi kita banyak belajar dari Tokopedia. Bahkan di kita juga selalu ngecek Agoda nih minggu ini kok begini ya, besok kok begini ya, minggu depan kok begini. Mereka A/B testing, kita tahu mereka A/B testing apa. Jadi kita selalu pelajarin segala macam marketplace itu. Setelah kita build, udah deh kita konsepin UI UX-nya sama kayak mereka. Karena tadi Bro Den juga bilang udah terbiasa habitnya dengan OTA. Jadi kita itu seamless payment, yes kita punya. Kemudian poin juga punya. Jadi orang juga udah familiar dengan itu. Akhirnya kita juga ngikutin OTA, kita juga ngeluarin cost sengaja buat
audit UI UX punya Alarik. Jadi kita selalu audit per 6 bulan. Pakai pihak ketiga tentunya. Oh, biar lebih ini ya, fair ya gitu ya. Yes. Lebih dalam Karena gitu. Betul, karena kalau yang kita bikin sendiri semua masa benar. Iya. Orang kita yang buat ya, masa kita yang salah ya. Iya, betul. iya, Jadi benar-benar. itulah di situ kita selalu pakai pihak ketiga, audit terus. Kita punya fitur baru, kita tanyain ke hotelnya, bikin apa enggak. Jadi kita selalu mendengar, kita kirim feedback ke mereka, apa sih yang dibutuhkan saat ini. Ya, jadi kita terbuka dengan semua saran dan kritik, karena kita besar oleh itulah saran dan kritik dari teman-teman. Oke. Ada nggak kira-kira contoh gitu ya? Misalnya kan dalam waktu jualan nawarin website nih ke hotel. Ada hotel yang udah OTA mindset banget nih gitu. Dan tiba-tiba masuklah Hendra gitu kan. Kita mau nawarin ini. Ada nggak yang kira-kira yang akhirnya berubah tuh mereka dari OTA mindset berubah? Oke juga nih kita coba gitu. Hotel, oke, kita main deh di website juga gitu. Yang udah teredukasi lah ya, Dan, gitu ya? Ya, edukasi lah gitu. Ada nggak kira-kira? Kita ada satu hotel yang memang nggak mau direct. Itu ada. Itu di Bandung sih sebenarnya. Jadi ya edukasi segala macam. Ownernya juga, wah udahlah OTA nggak mau ribet segala macam. Tapi ya lama-lama kita edukasi, akhirnya paham juga. Itu akhirnya ya sampai sekarang sih, sampai dari tahun 2017 masa joinnya tuh sampai sekarang masih setia dengan kita. Masih setia dengan lu dan puas dengan servisnya lu mungkin. Iya. Anda puas kan? Ya, jadi oke, kuncinya sebenarnya di direct booking itu payment. Seamless payment tadi gitu ya? Iya, seamless payment. Dari kan kalau kompetitor Sang Legend, mereka lemparkanlah semua ke halaman payment gateway. I see. Nah, which is itu di OTA nggak dilakukan itu. Semua seamless. Kita bikin seamless. Jadi apapun payment channelnya yang ada di Tokopedia, di Alarik ada. Bener-bener panutannya Tokopedia nih guys. Oke, ini udah lumayan panjang nih podcast kita kali ini nih. Nah mungkin yang terakhir nih ya, sebelum kita menutup podcast kita hari ini. Nah menurut lu kedepannya trennya seperti apa sih ya? Kedepan ini gimana ini? Kalau tren sih, kalau misalkan masih COVID segala macam, kita ignoring tentang COVID lah ya. Karena kan kita nggak tahu kapan berakhir nih. Kita COVID optimis ini aja lah, gitu ya. Aja lah ya. Jadi kalau tren, tadi dari tren yang Sang Legend ngeluarin report, karena mereka udah datanya udah banyak, memang go to direct. Gitu. Nah, kita sendiri di Alarik otomatis continuous improvement. Nah, tren yang saya lihat itu waktu itu saya baca tahun 2020 Mei. Oke. Sosial media. Ini ide ini pas saya baca, karena waktu itu everybody knows tentang Instagram. Ya. Mei 2020 Instagram launching Instagram Shop. Ya. Betul. Indonesia baru sekarang ya. Nah, dari situlah ini akan jadi tren orang untuk berbelanja. Nah, plan kita di semester kedua itu kita akan seamless integration ke Instagram Shop. Oke. Jadi mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Tapi memang make sense sih. Jadi kayak sekarang kan juga kayak para selebgram juga itu banyak juga review di Instagram. Ada yang New Kids on the Block yang sangat sukses yaitu TikTok ya. Itu juga gila-gilaan itu sekarang. Jadi gua rasa sih emang orang pengennya misalnya di Instagram, gue lihat satu hotel dan ataupun satu apapun itu ya, barang ataupun produk ataupun hotel, gue lihat gambar-gambarnya dan gue tertarik. Ya kalau bisa langsung bikin book di situ, wah itu lebih enak gitu, lebih seamless. Gue nggak perlu kayak pergi ke OTA mana atau pergi ke booking mana, dan ini benar-benar di halaman dia official account-nya dia gitu ya. Betul. Ya itu make sense banget sih. Kalau saya sih ngeliatnya itu tren itu sekarang, karena kalau secara teknologi udah otomatis pesat aja. Penting sekarang saya ngelihatnya bagaimana increase revenue si hotel, supaya tren itu saya lebih melihat ke conversion lah katakanlah. Jadi karena Alarik ini BE-nya multiple produk bisa dijual, mau spa, room, apapun lah produk hotel bisa. Itulah yang akan kita integrasikan ke Instagram Shop. Wow. Jadi kayak kita BE pertama ada yang connect ke sana. Mudah-mudahan ya, ada pioneer ya. Betul. Pioneer. Oke, dari Bro Denny, ada tambahan lagi Bro Denny sebelum kita tutup?
Pokok kalau saya sih kalau melihat dari podcastnya sama Hendra, harusnya yang teman-teman yang sejawat sama saya e-commerce ataupun nanti siapapun kayak salesnya tuh berpikir ulang lah. Jadi Wis. kita harus mengandalkan OTA juga. Kita lihat tuh dari sudutnya website dia punya kelebihan-kelebihan lain tuh. Karena Jadi, selain dari identitinya hotel tersebut, namanya di situ punya page-nya. Ini loh, gua di dunia digital itu adalah dirinya si hotel itu, personanya di si websitenya itu, ya kan? Dan ya, juga betul. kenapa lu punya website itu juga sebagai pengurang dari cost expense lu yang komisi gede ke OTA seperti itu ya. Nah, jadi emang banyak sih manfaatnya, banyak banget ya menurut kita, dan thank you banget Ahendra meluangkan waktunya Terima udah kasih. sharing dengan Sama-sama. kita di sini. Itu dia tadi podcast gua bersama Denny dan juga Ahendra, dan tamu kita kali ini adalah Ahendra dari Alarik. Nah, buat teman-teman yang masih sekolah khususnya di perhotelan ataupun yang lain juga yang pengen belajar perhotelan, jangan lupa subscribe, di like dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ilmunya, kita share bareng-bareng. Next podcastnya apa? Silahkan komen down below. Dan kami dari Early pamit. We see you on the next video guys. Bye-bye.